Bupati Lombok Barat, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata pendahuluan sumpah oleh Bupati Lombok Barat. Sebelum saudara bersumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Agama Islam. Selanjutnya saya perlu memberitakan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungan jawab akan saudara berikan. Selanjutnya silakan saudara bersumpah. Naskah Sumpah Jabatan Kepala Desa. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang saya hormati Pak Satu, Pak Kadis Muslimin, yang saya hormati Pak Camat dan seluruh anggota Forkopimda Kecamatan Armada. Kesempatan ini pertama tentunya selamat kepada Pak Abdul Rahman sebagai Kades Kecamatan yang baru sampai dengan tahun 2020 mengganti antara waktu kami relatif lama dan memiliki kesempatan yang luas untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi desa Remanda Jaya. Ada beberapa prioritas kita di kabupaten dan juga tentunya menjadi prioritas di kecamatan dan di desa-desa seluruh Lombok. Dan semua prioritas itu untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan untuk bangun, yang induknya itu adalah stabilitas, induknya itu adalah keamanan, induknya itu adalah kenyamanan. Peran kepala desa sebagai ibu tombak pemerintahan dibantu oleh para aparatur desa termasuk para kadus. Konteks ini sangat diperlukan. Karena itu tetap kerjasama dengan kepolisian, dengan Babi, termasuk dengan Babinka, tentunya juga dengan BPD dan seluruh aparatur desa.
Pesan ini tentunya juga saya sampaikan untuk rekan-rekan kepala desa yang lain. Kemudian yang kedua, masalah pernikahan ini, masalah stunting, masalah gizi buruk, masalah kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim. Pemerintahan pusat di bawah Bapak Presiden Joko Widodo punya cita-cita 2025 kemiskinan ekstrim tidak boleh ada lagi di Indonesia. Di kita ada baik kita sudah punya data valid terkait dengan ini. Tentunya kita juga memiliki tugas terkait dengan masalah kemiskinan secara umum yang sekarang di Lombok Barat angkanya sudah di bawah 16%. Kita punya target di 2024 angkanya itu 14%. Alhamdulillah tahun ini sudah di angka di bawah 16%. PR kita tinggal 2% dan bahkan mudah-mudahan bisa di bawah 14%. Penanganan semuanya ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Tidak harus dengan pemerintah, tetapi juga tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat kita untuk ikut terlibat di dalam membantu masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyatakan kebanggaan dengan seluruh desa yang ada di Kecamatan Narmada. Apapun yang diprogramkan di Desa Narmada, saya melihatnya tidak pernah setengah-setengah. Ada bahkan dalam hal yang kecil sekalipun, misalnya jalan sehat, tidak pernah setengah-setengah. Bagaimana misalnya desa di Narmada menjadi utusan kabupaten untuk menjadi lomba desa di provinsi. Bagaimana desa di Narmada ini menjadi utusan provinsi di tingkat nasional. Tidak pernah setengah-setengah, all out terus, sehingga tidak heran kemudian berbagai macam prestasi bisa ditorehkan, bisa diraih. Nah, saya berharap sekali karakter semacam ini terus dilanjutkan. Karena misalnya bisa nggak Narmada ini kita menjadi pelopor kecamatan yang seluruh desanya misalnya bebas stunting? Saya yakin bisa. Ini hanya butuh kolaborasi sebenarnya, butuh kerjasama pernikahan dini yang ujungnya kemudian stunting. Itu bukan persoalan kemiskinan, tapi persoalan pola hidup, gaya hidup. Jadi jangan heran orang kaya juga boleh jadi anaknya bisa stunting. Ada di Narmada ini menjadi pelopor juga di operasi plastik, persoalan menangani sampah. Demikian pula misalnya penanganan rumah kumuh. Kita melihat Pak Camat sudah mulai itu menggerakkan masyarakat, menggerakkan kepada desa. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih masif lagi, bisa lebih kuat lagi, sehingga Narmada, Kecamatan Narmada secara umum, desa-desa yang ada di Kecamatan Narmada secara umum bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi desa-desa di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, saya menandatangani MOU dengan lembaga nasional dan bahkan sekarang lembaga internasional, karena sudah yayasan ini sudah mulai bergerak di Singapura dan di Brazil. Kantor pusatnya di Singapura untuk penanganan ini, penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan gizi buruk, pernikahan dini dan seterusnya. Saya tadi MOU langsung dengan pimpinan eksekutif Kanoto Pandemi. Bisa enggak misalnya MOU ini nanti
Nahmada menjadi salah satu yang diprioritas, sehingga bisa menjadi contoh untuk yang lain. Mudah-mudahan kalau sudah ada contoh, insya Allah desa kecamatan lain itu bisa mengikuti apa yang sudah menjadi praktek baik di desa atau di kecamatan. Jadi pemimpin itu tidak harus dan bahkan tidak boleh hanya kita yang didengar oleh orang dan hanya kita yang berbicara. Justru pemimpin itu sekarang balik, kita yang banyak mendengar dan berdoa. Biarkanlah masyarakat yang banyak berbicara. Ya, kalaupun kita menyampaikan sesuatu berbicara, itu konteksnya adalah mengajak, konteksnya adalah mensosialisasikan, konteksnya adalah menggugah semangat dan partisipasi dari masyarakat. Ya, insya Allah mudah-mudahan desa Keramat ini semakin maju dan tentunya seluruh desa di Kecamatan Nahmada. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi.